Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andis Nuryati, mahasiswa UT semester 2 dengan NIM 0545365578, Program Studi Ilmu Administrasi Negara UPBJJ Gunung Kidul. Video ini merupakan tugas 1 mata kuliah logika dengan kode ISIP 4211. Pada video ini, saya akan menjawab soal tugas terkait menjelaskan tentang 3 macam term beserta dengan contohnya. Dan juga soal tugas terkait menjelaskan bentuk sesat pikir atau logical fallacy beserta contohnya serta bagaimana cara menghindarinya. Langsung saja untuk menjawab yang pertama tentang macam-macam term. Term sendiri terbagi menjadi banyak jenis, namun di sini saya hanya akan menjelaskan 3 dari macam-macam term, yakni yang pertama, term singular. Term singular merupakan term yang menunjukkan satu objek atau satu individu, barang, atau golongan tertentu secara spesifik. Contoh kata tunggalnya seperti buku, orang, rumah. Contoh term singular juga bisa berupa kelompok kata, seperti gunung tertinggi di Indonesia atau rumah mewah, mobil mewah. Meskipun terdiri dari beberapa kata, namun hanya mengacu pada satu objek, maka kalimat tersebut merupakan term singular. Kemudian yang kedua, term universal. Term universal adalah istilah yang merujuk pada seluruh lingkungannya atau setiap bagian tanpa terkecuali. Contohnya seperti semua orang atau semua mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah term partikular. Term partikular adalah kata atau sekelompok kata yang mengacu pada sebagian dari keseluruhan, bukan pada seluruh anggota dari suatu kelompok. Contohnya, beberapa mahasiswa atau beberapa buku. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tentang menjelaskan apa yang dimaksud dengan sesat pikir atau logical fallacy beserta dengan contohnya. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan tersebut menjadi tidak sah, sehingga argumen yang disampaikan menjadi tidak valid dan tidak relevan. Salah satu bentuk sesat pikir misalnya contoh sesat pikir material. Sesat pikir material ini merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sebagai contoh misalnya kata kita melihat banyak anggota DPR yang korupsi. Kemudian ada kesimpulan bahwa semua anggota DPR korupsi. Berikut itu tadi merupakan contoh sesat pikir material. Kemudian bagaimana cara kita dapat terhindar dari sesat pikir atau logical fallacy, yaitu kita dapat memperhatikan jumlah sampel atau diversitasnya dan relevansinya dengan kesimpulan yang akan kita buat. Jangan menarik kesimpulan dari contoh yang terbatas dan juga jangan menarik kesimpulan dengan terburu-buru. Demikian yang bisa saya sampaikan dari tugas logika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.